memahami tadi ya teori-teori yang mungkin bagi kalian kok sulit begitu dari menghafalkan termnya tadi sudah sulit gitu ya, apalagi memahami definisinya. Di sini ada keterangan, nah di sini lebih detail lagi. Ini hampir mirip dengan yang ini ya. Oke, tapi kita lihat dulu kalau menurut sumber yang ini bagaimana. Dari mannernya, kemudian dari place-nya atau place-nya dulu kita bahas. Tadi ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, palato-alveolar. Nah, ini memakai palato-alveolar, berarti ini ada 8 ya. Kemudian palatal, velar, dan glottal. Kalau di sini tadi tanpa palato-alveolar ya. Namanya hampir sama dari 7 ini ya, tetapi yang di sini ada tambahan tadi palato-alveolar. Place yang disebut bilabial seperti tadi yaitu dengan both lips ya. Sama di sini using closing movement. Nah, ini diperjelas lagi yaitu penutupan begitu ya, atau menutup ya. Closing movement of both lips. Jadi harus menutup dulu bibirnya. Maka akan ada bunyi yang terproduce atau pronounce yaitu pah dan mah gitu ya. Kalau tadi di kita lihat di sini tadi mana ya, pah dan mah. Nah, kita lihat dulu di sini posisinya tadi. Nah, ini pah itu di sini ya, mah itu di sini. Oke. Nasal tadi kan sebenarnya hampir sama tadi. Mana tadi nasal? Nah, no air escapes tadi ya, karena memang ada yang tertutup, ada speech organs yang tertutup. Kalau di sini tadi kaitannya dengan both lips ya. Kalau nasals itu, kalau misalnya kita lihat di sini mah, nah, nah, kalau nasal yang di bunyi mah itu memang yang menutup udara sebelum dia bisa dikeluarkan itu adalah both lips ya. Makanya dia place-nya di bilabial. Sedangkan ini yang nah ini dia ada udara yang ditutup dulu gitu ya, tapi tidak memakai both lips karena kalau bunyi nah itu kalau kalian perhatikan, kalian imagine apa itu speech organ yang terlibat ketika kita membunyikan bunyi nah ya. Nah, apakah tip of the tongue dengan alveolar ridge atau kalau kita lihat dari bagian lidahnya ini, kan kemarin ada bagian lidah yang dibagi menjadi 5, ada yang dibagi menjadi 3 ya di sini. Apakah bunyi nah itu memakai tip atau memakai blade of the tongue gitu ya. Kemudian apakah nah itu place-nya ada di alveolar ridge atau di heart plate. Kalau heart plate kan mungkin bunyi yang muncul adalah nah kalau nah itu kan udah beda lagi. Berarti dia kemungkinan besar adalah di alveolar ridge. Nah, tetapi apakah memakai tip of tongue atau blade of tongue? Apakah di sini ada keterangannya? Sebentar. Yang bunyi nah itu di sini. Nah, kita lihat nasal ya. Oke, sebentar. Sambil melihat yang di sini. Nah, dia memang nasal mannernya, tapi kemudian place-nya adalah alveolar. Kita lihat dulu nasal dan alveolar. Nasalnya adalah, nah di sini tadi. A closure is made by the lips, ya. Itu kalau bunyi mah ya, or by the tongue against the palate. Ya, kalau di sini hanya tongue dan palate. Tidak disebutkan apakah memang tongue yang mana, yang bagian mana ya. Kemudian tapi di sini dijelaskan soft palate is lowered. Soft palate-nya lowered dan air escapes through the nose. Nah, jadi kalau nah itu ketika tongue-nya tadi bertemu dengan alveolar ridge tadi ya, maka kan ada yang ditahan itu tadi udaranya, baru kemudian dia muncul atau udaranya keluarnya lewat lubang hidung gitu ya, escapes through the nose. Oke, itu adalah bunyi mah dan nah. Bagaimana dengan bunyi ngeh? Ngeh ini
dia masih di nasal, tetapi place-nya adalah di velar. Kalau kita lihat tadi antara bagian palatal, velar, dan glottal, kita lihat dulu di sini. Velar itu adalah, nah, the soft palate, dia memang kaitannya dengan soft palate. Oke, kita lihat. Ini adalah place-nya memang di soft palate, ya. Kemudian manner-nya tadi dengan nasal tadi, yaitu apa tadi, no air escapes ya through the mouth, ya. Makanya di sini umumnya gitu ya disebut nasal stops gitu ya. Tapi ini stopsnya berbeda ya dengan ini. Maksudnya stopsnya ada air yang ditahan dulu oleh speech organ tertentu begitu ya, baru kemudian dia udaranya begitu ya bisa keluar through the nose di sini. The air flows unobstructed through the nose. Jadi kalau kita membunyikan bunyi atau simbol ngeh ini, ngeh gitu ya, itu memang bagian lidah yang di belakang ya, itu menutup atau dia istilahnya dia bergerak ke arah soft palate. Jadi dia tertutup antara lidah bagian agak di belakang ya, kalau di buku atau di sumber ini kita lihat. Oke, nah ini. Nah, lidah somewhere di sini dia naik begitu ya, menutup gitu ke soft palate. Di sini pun juga mungkin kita nggak begitu menyadari ada penutupan atau closing ya, karena kalau kita tadi menyuarakan bunyi mah kan jelas, yang tertutup adalah both lips. Kemudian nah itu juga terlihat terasa juga dengan jelas, yaitu antara A atau B ini ya. Kalau di sini kan hanya dibagi menjadi 3, yaitu di sini adalah front begitu. Nah atau mungkin somewhere di sini ya, agak ke belakang dikit, dengan menutup dengan alveolar ridge. Tapi kalau kita membunyikan ngah, mungkin you don't really you're not really aware bahwa ada penutupan, yaitu antara bagian sini D dan I ini ngah, atau C, D, I di sini ngah dengan ini soft palate yang ada di nomor 6 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat beberapa contoh lagi supaya lebih paham ya. Nah, glottal adalah place-nya ya. Kalau kita lihat di sini tadi glottal. Nah, the space between the vocal cords. Jadi memang yang terlibat adalah vocal cords atau vocal folds ya. Tadi ada istilah voice box, ada speech organ yang namanya glottis gitu ya. The gap between the vocal cords is used to make audible friction. Nah, ini ada friction lagi. Tadi kan kita menemui friction tadi, kalau di sini tadi sebentar. Nah, friction tadi adalah frictive. Mana tadi? Nah, di sini fricative ya. Tapi ini friction yang di sini melibatkan narrowed opening gitu ya. Tapi di glottal tadi, space between vocal cords tadi, dia di bawah sini posisinya gitu ya. Kita lihat di sini. The gap between the vocal cords is used to make audible friction. Jadi ketika kamu membunyikan begitu ya, ini mungkin tidak begitu terdengar begitu ya. Nah itu sebenarnya udara yang keluar gitu ya. Di sini karena melibatkan glottal gitu, jadi ada suara tapi hanya liris saja begitu ya. Karena di dalam sini ada audible friction, karena kalau glottis itu istilahnya kayak bergetar gitu ya, gitu ya. Tapi kita lihat apakah bunyi itu memang vibrated or not gitu ya. Oke, mungkin satu lagi glides. Kita lihat dulu di sini. Oke. Namanya adalah di sini approximant ya.
vocal organs come near to each other but not so close as to cause audible friction. Ini hampir mirip tadi dengan audible friction yang di sini. Tapi karena di sini kalau kita lihat di sini tadi mannernya, nah kalau di sini namanya glides tadi ya. Kita lihat dulu posisinya kalau bunyi ini rah dan wah ya. Kita lihat dari tabelnya supaya lebih jelas. Rah dan wah. Nah, di sini ini kalau di sumber ini rah di sini, wah di sini. Nah, kalau kita coba yang wah dulu. Wah itu adalah bilabial. Nah, tadi padahal bilabial itu kan with both lips ya, wah. Nah, tapi dia tidak ada penutupan. Tapi intinya adalah both lips itu berperan dalam membunyikan bunyi ini atau simbol wah ini, gitu ya. Between atau with both lips adalah place-nya. Tapi di sini tadi approximant atau glides ya mannernya. Nah, ini tadi kita lihat dulu. Produced with very little obstruction of air. Nah, untuk bisa membunyikan suara ini, ya, we bring articulators close together and then pull them apart, letting the sound glide off them. Ya, tadi antara dia memang bunyinya antara konsonan dan vowel itu beda tipis lah begitu ya, glides. Wah gitu ya, dia antara mau bibirnya mau menutup tapi tidak ya gitu. Kalau kita lihat di sini wah berarti kan posisi lipnya, kita lihat di sini contohnya kemarin mana, ini dia hampir rounded gitu ya, wah gitu ya, kan hampir mirip dengan ketika kita membunyikan begitu ya, dan wah. Nah, tapi kemudian di glides gitu ya, mau jadi tetapi di glides kayak di anak kecil main prosotan itu, kemudian dilanjutkan lagi suaranya gitu ya, dari kemudian wah. Nah gitu. Kalau rah juga tadi dari sini tadi, sebentar. Nah ini vocal organs come near to each other but not so close as to cause audible friction. Kalau wah tadi jelas between atau both lips, karena tadi kan namanya atau place-nya tadi kan bilabials ya. Kalau kita lihat dari sini tadi table ini tadi wah, jadi place-nya memang between lips tadi atau both lips tadi. Sedangkan rah itu palato alveolar. Nah, kalau di sini, kalau di ini nah di sini palato alveolar. Place-nya di mana, yaitu the blade atau tip ya. Jadi ya antara kedua bagian tongue ini bisa blade atau tip of the tongue-nya. Kemudian is used just behind the alveolar ridge. Jadi tidak menutup seperti ketika kita membunyikan nah gitu ya. Nah, ini rah ya. Palato alveolar sekali lagi adalah the blade atau tip of the tongue is used just behind. Just behind itu ya maksudnya tidak menutup seperti ketika kita membunyikan nah. Kalau nah kan benar-benar ketemu begitu ya antara alveolar ridge dengan tongue-nya begitu. Sedangkan ini tadi just behind the alveolar ridge. Ini juga ada bunyi yang lainnya, tapi yang terkait palato alveolar yaitu cah. Nah, kalau di sini untuk suara cah dan jah itu dia memang bertemu ya atau berinteraksi dengan langsung gitu ya, atau benar-benar menutup begitu, cah dan jah. Nah, sedangkan kita tadi kan ingin mencari bunyi rah ya, rah. Jadi hampir menutup begitu ya antara alveolar ridge dan juga tadi tongue-nya tadi. Nah, tetapi suara rah tadi karena dia manner-nya adalah come near to each other tetapi not so close. Nah, makanya menimbulkan friction tadi yang terdengar, audible friction ya. Jadi rah gitu ya. Place-nya ya di ini tadi. Jadi ketika kalian coba bayangkan ketika kalian membunyikan rah, kemudian cah, kemudian jah. Nah, sebenarnya kan
yang terlibat itu adalah sama speech organsnya, yaitu antara alveolar ridge tadi dan juga tongue yang ada di bagian depan gitu ya. Tetapi tadi berbeda antara apa tadi, coba kita lihat dari sini ya, antara, nah ini place-nya sama, yaitu palato-alveolar tadi ya. Jadi memang speech organs yang dipakai hampir sama ya, antara ceh, jeh, dan rah. Nah tetapi ceh dan jeh tadi affricative. Nah kita lihat lagi nanti affricative itu seperti apa. Sedangkan yang rah itu adalah glide. Ini tadi glide ya. Jadi rah. Jadi memang dia just glide, soundnya gliding lah gitu ya. Rah. Seperti ini tadi. Wah. Gitu ya. Jadi dari menjadi wah, rah gitu ya, rah. Nah kita lihat lagi affricative supaya lebih memahami dari sisi definisi atau teorinya. Affricative, kalau dari sini tadi, dari sumber ini tadi, affricative mannernya adalah combination of a stop dan fricative, jadi somewhere di sini gitu ya. These sounds begin like stops, jadi closing tadi, with a complete blockage of air atau closure of the vocal tracts. Jadi udara itu benar-benar ditahan oleh vocal cords kita di bawah sini ya. Tapi kemudian hampir mirip seperti stop dan fricative gitu. Jadi kemudian dikeluarkan gitu ya. And end with the restricted flow of air like fricatives gitu ya. Jadi stop dulu, plosive dulu, ditahan dulu tapi oleh vocal tract ya, atau glottis begitu. Kemudian dia dikeluarkan tetapi dengan friction begitu ya. Makanya dia di sini like fricatives. Nah, itu adalah affricative. Jadi gabungan antara stop dan fricative. Di sini tadi adalah complete closure dulu ya, sama made somewhere between in the mouth. Kemudian soft palate-nya is raised. Soft palate ya, yang di antara hard palate dan juga uvula. Kemudian air pressure increases behind the closure, and is then released more slowly than in plosives. Nah, kalau di sini tidak dijelaskan closure-nya ya. Ini cuma somewhere in the mouth, tapi di sini dijelaskan bahwa closure of the vocal tract. Nah, di sini posisi closure-nya itu adalah somewhere di sini, di glottis ya. Maka di sini tadi ada muncul bunyi ceh dan jeh. Nah, makanya kalau kalian membunyikan bunyi ceh, jeh, itu kan sebenarnya hampir mirip dengan pah tadi ya. Jadi kayak ada yang di stop dulu baru kemudian dikeluarkan ya. Maka hampir mirip tadi dengan plosive dan fricative. Seperti itu ya. Oke, apakah kita akan mencoba bunyi yang lainnya? Sebentar. Satu lagi. Oke. Ini. Iya. Ya. Bunyi iya. Kalau di sini ya, nah ini kalian harus hati-hati ketika melihat tabel yang ini ya. Memang simbolnya sedikit berbeda dengan yang kita pakai ya dari minggu yang pertama kemarin. Nah, ini sebenarnya sama ya. Di sini adalah place-nya adalah palatal, manner-nya adalah glides. Sedangkan di sini ya sama palatal dan approximant. Approximant itu sama dengan glide ya. Kita lihat dulu, palatal tadi adalah kaitannya atau place-nya adalah di heart plate atau heartbeat. Sedangkan approximant tadi adalah glide, sama. Tadi ya hanya glide seperti kita atau kita lihat anak-anak main prosotan gitu ya. Iya, hampir mirip dengan wah tadi. Kalau wah itu kan dari bunyi vokal ya, kemudian diglides dan atau diteruskan menjadi wah gitu. Sedangkan ini dari bunyi vokal
kemudian di glides down gitu ya, istilahnya diteruskan lagi menjadi iya ya, karena bunyi ini letaknya di heart plate tadi iya, jadi lidahnya bagian belakang mendekati atau semacam dia naik begitu ya menuju ke apa tadi heart plate ya. Nah di sini heart plate iya, jadi seperti ya, bunyi kemudian diteruskan lagi menjadi iya. Kalau kita lihat bunyi ya, kita lihat di sini. Nah di sini nah ini di sini kan kalau kita lihat kemarin nah ini bunyi atau i ya, nya kan di sini memakai front of the tongue ya, jadi lidah bagian depan gitu ya. Kemudian dia naik dinaikkan gitu ya, lidahnya, makanya istilahnya adalah close, menutup. Itu maksudnya lidahnya justru naik mendekati atau menuju ke langit-langit mulut begitu ya. Nah tetapi kalau iya tadi kemudian di glides ya atau merosot begitu dari kemudian menuju ke arah heart plate tadi ya, iya begitu. Nah, that's how it is ya. Saya harap nanti kalian membaca lebih detail lagi, di cek dari sini, dari sumber ini juga dengan yang ini tadi, yang dari sumber yang berbeda. Kemudian juga perhatikan lagi dari table-tablenya ya, sudah ada contohnya masing-masing. Ketika ada perbedaan jangan bingung, dibaca dulu secara menyeluruh, nanti baru kalian perhatikan masing-masing bedanya apa sih begitu. Nah ini kita lihat terakhir ini adalah let's say ini adalah cara gampang ya, cara mudahnya untuk bisa mempronounce consonant sound tanpa kita mempelajari tadi yang kita bahas dari tadi ya. Coba kita lihat tadi suara h ya. H tadi kalau di sini kan mana ini tadi. Nah, suara h kan glottal dan juga fricative ya. Jadi ada semacam friction, audible friction tadi dan juga glottal. Jadi dari mana tadi di sini. Nah, space between vocal cords memang bunyinya atau berasal dari udara yang dari dalam paru-paru, kemudian kaitannya dengan vocal cords tadi. Gitu ya. Sedangkan ini cara mudahnya adalah, nah kita lihat, hold your palm in front of your mouth. Nah, palm in front of your mouth di sini seperti ini. Di sini ya. Kemudian open your mouth and breathe out. Kita buka mulut kemudian exhale ya, exhale. Nah gitu. Tapi don't use your voice. Ini jangan disuarakan dulu atau jangan dibunyikan dulu. Try to make sure you can feel the air on your. Jadi kita hanya memastikan bahwa ketika kita exhale ada udara yang memang keluar gitu ya, dari, kalau di sini adalah dari mulut ya, dari rongga mulut kemudian keluar dari bibir gitu ya. Kemudian disuarakan baru kemudian muncul bunyi gitu ya. Oke, tapi ini semacam shortcutnya saja, tapi kalian harus tetap mempelajari tadi teori-teori yang sudah kita bahas dari awal tadi. Kemudian kita coba lihat di sini suara iya, yaitu hampir mirip ketika orang smile atau tersenyum kemudian say gitu ya. Kalau kita di foto itu kan biasanya cheese. Nah, itu kan juga bunyi vowelnya kan begitu ya. Cheese begitu. Kemudian quickly say ya. Itu jadi ini unsur glide-nya dari kemudian kita glide ke suara Nah, kemudian say the two together and keep it short. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini i-nya hampir mirip dengan bunyi i pendek ya, kemudian iya. Nah, seperti itu. Boleh mempelajari yang ini, tapi harus juga memahami tadi yang sudah kita bahas dari awal tadi.
gitu ya. Nah, di sini terakhir ya. Tadi ada istilah vibrated atau voiced dan voiceless. Vibrated itu sama dengan voiced, kemudian not vibrated itu adalah voiceless. Itu adalah ketika ya, ini di nomor 9 ini glottis itu apakah dia bergetar, vibrated atau not vibrated. Ya. Kalau kita lihat di sini contohnya adalah kah. Kah itu not vibrated atau voiceless karena ketika kita producing bunyi kah ya, vocal cord-nya itu tidak bergetar ya. Kah gitu. Dia memang terlihat bergerak tetapi tidak ada getaran di dalam vocal cord kita. Tapi kita lihat di sini. Nah, ketika kita membunyikan nah ya, nah dan k. Nah, itu kan berbeda. Kalau membunyikan bunyi atau nah itu dia vocal cord-nya bergetar atau voiced. Sekali lagi namanya adalah voiced atau vibrated sama. Ya, nah. Zah pun juga dia bergetar ya, vocal cords-nya. Ngah pun juga. Sedangkan yang ini contoh saja ya, sedangkan yang not vibrated atau voiceless adalah kah dan sh. Nah, akan lebih jelas lagi ketika kita membunyikan sh. Nah, ini kan tidak ada yang bergetar sama sekali gitu ya. Sh, gitu. Dengan masing-masing ini tadi manner maupun place-nya. Itu ya, kita sudahi penjelasan tentang how we can pronounce consonant sounds. Silahkan dipelajari lebih lanjut lagi. Okay. Dan I'll see you when I see you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.